师兄师姐，大家请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三温训礼。再温三温训，感恩师兄师姐，请坐。Selamat pagi,师兄师姐们。Pagi, Susyung Suci. Mari kita berdoa dulu pagi ini ya. Silakan dimulai, co-host. Pagi, 师兄姐们。我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Silakan, Susyung Hardi. Ya, pagi, 师兄师姐们。Kanan. Oke, kita mulai bacakan intisari hari ini.
ketika memberikan penghormatan kepada Buddha dan mendengar sutra harus sepenuh hati dan tulus. Begitu juga ketika berinteraksi dengan orang. Jika kita memperlakukan setiap orang dengan tulus, maka setiap orang adalah teman baik kita. Kita juga harus fokus mendengarkan Dharma, karena Dharma mengandung prinsip kebenaran yang tidak terlihat, namun sangat mendalam. Jika kita tidak tulus, tenang dan sepenuh hati mendengarkannya, bagaimana kita dapat menerima makna dari Dharma tersebut. Dan kita menggunakan waktu yang begitu lama duduk di sini. Apabila tidak bersungguh hati mendengarkan, bukankah itu hanya akan membuang-buang waktu kita? Intisari Dharma yang kita dengar adalah nilai yang membuat kita bertahan hidup. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, ke dalam melatih batin yang murni dan pikiran bebas dari niat kotor, keluar menunjukkan ketekunan dan ketulusan. Inilah pelatihan diri kita. Pelatihan diri ke dalam artinya melenyapkan kerisauan dan ketidaktahuan. Kerisauan dan ketidaktahuan seperti sebuah rumah, orang yang rajin yang menempatinya akan berusaha merapikannya, membuat rumah menjadi sangat bersih dan rapi. Next. Kita hendaknya memasuki kediaman dari Tathagata, mengenakan jubah Tathagata dan menduduki tahta dari Tathagata. Kediaman dari Tathagata artinya ketulusan kita dan usaha kita. Ini adalah kediaman yang penuh keagungan. Kita tinggal dalam kediaman Tathagata, di dalamnya sangat megah dan lingkungan sangat indah dan rapi. Batin kita penuh dengan hormat dan tulus. Kediaman dari Tathagata adalah memupuk welas kasih dan kebijaksanaan secara bersamaan. Mengenakan jubah kelembutan dan kesabaran. Ini ada dalam batin kita. Kita sebagai praktisi haruslah memiliki hal dan demikian dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tulus dan hormat, memberi persembahan kepada para Buddha dan Bodhisattva. Kita menerima pengajaran dari Buddha. Kita sebentar. Sebentar, Sesiong Tanifin bisa tolong bantu disambung dulu. Ini ada sedikit masalah di tempat saya nih. Saya sendiri melihat di sini saya punya video juga tidak keluar, Sesiong. Sebentar ya, saya lihat dulu ini. Iya, ini selanjutnya nomor 3 ya. Co-host mungkin signalnya tidak bagus. Sebentar ya. Kita masuk ke nomor Naskah 3. Naskah Sutra. Dalam semua Hyolo Mustika terdapat kededupaan yang tak ternilai, harganya dibakar. Keharuman dengan sendirinya melayang-layang kemana-mana, sebagai persembahan kepada persamuhan agung. Di atas setiap Buddha terdapat para bodhisattva yang memegang umbul dan tirai, secara berurutan ke atas sehingga mencapai surga Brahma. Silakan, co-host. Dalam dupa dalam Hyolo adalah perumpamaan kalau hati yang paling tulus akan memiliki irama. Awam harum dan asap Hyolo bagaikan bentuk nada. Menjalani kepengharuman secara berkesinambungan dengan kebijaksanaan disebut semerbak moralitas. Di dalam gata pendupaan, saat niat ketulusan berlimpah-limpah, dari asap dupa akan tercium semerbak membentuk awan. Dengan ketulusan mendengar Dharma, melakukan pembinaan diri sesuai Dharma akan menghasilkan semerbak keharuman kebajikan. Keharuman dengan sendirinya melayang kemana-mana sebagai persembahan kepada persamuan agung.
Satu pikiran yang meluas dapat mencapai setiap butiran debu. Itu datang dari ketulusan hati dan awalnya bukan disengaja. Maka dikatakan dengan sendirinya, batin meluas kemana-mana. Tiada satu tempat pun yang tersisa, maka dikatakan kemana-mana. 10 alam dharma berasal dari satu pikiran. Kejahatan dapat diharumi sehingga menjadi kebajikan. Ini dinamakan persembahan. Silakan, co-host. Karena Sang Buddha melatih diri di dunia ini, datang ke dunia untuk menyelamatkan makhluk hidup dan telah mencapai kebudahan. Di dunia terdapat Sravaka, Prateka Buddha, dan Bodhisattva. Jadi inilah 3 alam suci. Termasuk Buddha, disebut 4 alam suci mencapai kebudahan di dunia. Oleh karena itu ada Buddha, ada Bodhisattva, ada Pratekya Buddha, dan ada Sravaka. Para makhluk suci dari 4 alam suci ini di dunia saha datang untuk menyelamatkan para makhluk di 6 alam samsara. Lihat bodhisattva kita di dunia, insan suci. Mereka telah ada di mana-mana dalam segala lingkungan. Mereka dapat bersumbangsi dan dapat mempengaruhi banyak orang. Mereka sendiri dulunya adalah manusia awam. Mereka merubah niat pikiran dan menjadi bodhisattva. Para bodhisattva ini berada di dunia dan melakukan praktek nyata, mengajari dengan menjadi teladan, dan juga pergi menolong banyak orang, dan merubah niat pikiran banyak orang. Selama beberapa tahun terakhir, sering mendengar insan suci masuk ke dalam penjara untuk membimbing dan menyadarkan para tahanan. Silakan, Kos. Susyung, Hadi, silakan. Ya, karena Susyung Tanjung, di atas setiap Buddha terdapat para bodhisattva yang memegang umbul dan tirai. Setiap sosok Buddha didampingi oleh para bodhisattva yang memegang umbul dan tirai. Bodhisattva merujuk pada tekad untuk menjalankan praktik benih. Memegang keagungan dinamakan sebagai umbul dan tirai. Umbul bermakna memutar, tirai bermakna menyelubungi, melambangkan kebijaksanaan dan penghapusan berputar secara berterusan, serta kewelas kasihan menyelubungi secara berterusan. Tinggi, rendah, atau dalam dangkal tidak lepas dari urutannya, secara berurutan ke atas hingga mencapai surga Brahma. Naik ke atas secara berurutan, lepas dari nafsu keinginan dan memperoleh kemurnian, hingga mencapai tingkatan tiada lagi nafsu keinginan yang dinamakan alam surga Brahma. Hingga mencapai surga Brahma menunjukkan kalau para bodhisattva yang mendengarkan dharma tercerahkan seketika dan hampir mencapai buah paling akhir. Silakan. Terus. Alam dewa next. Alam dewa para bodhisattva ini menggunakan suara menakjubkan untuk menyanyikan syair pujian yang tak terhingga hingga untuk memuja para Buddha. Oke, next one. Alam dewa setingkat demi setingkat, selangkah demi selangkah menuju ke atas. Salah satunya disebut alam surga Abhasvara. Dalam alam surga Abhasvara, sinar dipergunakan untuk mewakili suara. Seperti tempat pembakaran dupa, begitu dupa dinyalakan di hyolo, akan ada iramanya. Sinar kebijaksanaan yang muncul dinamakan suara menakjubkan. Pujian dari lagu menakjubkan ini yang dipersembahkan kepada Buddha. Bukan didengarkan dengan telinga, hanya dapat dilihat dengan mata. Orang-orang ini begitu melihat pancaran sinar di tempat itu, dengan sendirinya menumbuhkan kebijaksanaan mereka. Mereka dapat memahami irama dari sinar. Saat itulah sinar kebijaksanaan terbangkitkan. Pencerahan datang dari batin. Menggunakan mata untuk mendengar ini yang selalu Master katakan kepada semua orang. Menggunakan mata untuk mendengar dengan melihat sinar itu telah mengetahui dharma di dalamnya. Dan jenis-jenis persembahan ada beberapa macam. Next. Di atas menjelaskan tentang persembahan berupa 1. Hujan bebungaan, 2. Hujan keharuman, 3. Musik genderang, 4. Hujan
peralatan keagungan atau mutiara, untayan kalung, dan lain-lain. 5. Pembakaran dupa. Dan 6. Umbul dan tirai. Oke. Menggunakan 6 jenis untuk memberi persembahan, semua yang membabarkan dharma dari pencapaian sebuah pencerahan. Rata-rata memiliki respon istimewa. Ini bukannya tercapai secara disengaja, tetapi didatangkan oleh kekuatan dari kebajikan penuh wibawa dari ajaran Buddha. Inilah tingkatan Buddha yang tak terbayangkan. Ini adalah kewibawaan Buddha yang memungkinkan kita merasakan keadaan ini. Ini adalah tingkatan Buddha yang tidak dapat dibayangkan. Sehingga mendengarkan Dharma dengan tulus dan bersungguh hati akan membawa kita memasuki tingkatan Buddha. Telinga melihat pemandangan, mata mendengar suara, semuanya harus menggunakan batin murni yang tulus untuk memahaminya. Ya, demikian intisari untuk hari ini, Session Statement. Maaf, tadi ada sedikit kendala. Oke, silakan Session Tan Living. Kan? 师兄师姐nanti bisa yang terutama kanan kepala stang dan kaisi ya. Hari ini dia simpatinya kelihatannya sangat sulit. Saya sendiri bingung mau gimana. Saya usahakan aja Session Suci ya. Saya akan coba merincikan pembedaan jasa kebajikan. Ini yang pertama ya Session Suci ya. Saya akan coba ambil contoh yang umumnya mungkin Session Suci lebih tahu dari saya ya Session Suci. Nah, ini jasa kebajikan yang tiada batas ya. Ini dimulai dari pertanyaan yang sering kita dengar, yang mana orang tua suka bertanya kepada anaknya. Menurut saya pertanyaan ini bisa membuka mata hati anak, bisa juga memberikan pengertian ke anak bahwa betapa pentingnya arti kehidupan yang dimiliki sang anak yang menerima banyak pengorbanan dari orang tua. Yang mungkin orang tuanya itu sangat bijaksana, bisa juga tidak bijaksana ya dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri. Tapi kita bicara yang baik saja. Tapi yang pastinya, anak itu lahir dari perjuangan seorang ibu yang berusaha melahirkan mereka dengan cinta. Tentunya ada kondisi, kalau orang tua yang punya cinta kasih dan tanggung jawab, yang mana tidak semua orang tua itu memilikinya, karena kita membina diri ya, Session Suci ya. Ini judulnya tadi aja sudah pembedaan jasa kebajikan tidak terbatas ini. Kita anggap dalam satu keluarga, seorang ayah ibu bertanya kepada anaknya. Pertanyaan gini, jika ibu dan ayah jatuh ke dalam air, kolam, siapa dulu yang ingin kalian selamatkan? Orang tua bertanya kepada anaknya. Si anak biasanya menjawab, mungkin ayah, mungkin ibu. Atau dia bilang, ayah bisa berenang, gitu. Jadi yang ditolong ada ibunya. Atau ibu bisa berenang, jadi yang ditolong ayahnya. Tapi si ayah ini bilang gini, nah, sudahlah, jangan memojokkan anak dong ya. Suci ya. Ayahnya beritahu kepada anaknya bahwa sebenarnya kalian harus menyelamatkan ibu kalian dahulu, bukan menyelamatkan ayah. Anak-anak biasa bingung, kenapa begitu? Walaupun ibunya bisa berenang, ayah nggak bisa nih. Kenapa harus menyelamatkan ibu gitu? Ayahnya bilang gini, sulit bagi seorang ayah mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga. Setuju ya, Suci ya. Cari makan tuh susah, cari uang tuh susah. Tapi ibulah yang memberikan kehidupan untuk kalian. Sejak ibu mengandung kalian, ibu tidak pernah pakai riasan dan tidak pernah makan sembarangan. Karena ibu takut akan menyakiti kalian dalam perut, dalam rahim. Walaupun ibu sedang sakit dan diberi oleh dokter, bisa aja itu obat antibiotik ya. Jika obat itu akan mempengaruhi kesehatan kalian, maka ibu tidak akan meminumnya. Ini ibu bijaksana, Session Suci. Tidak peduli berapa sakitnya ibu itu akan tetap berusaha menahannya. Karena ibu ingin melindungi kalian. Nah, kita kan tahu ya, kalau sedang hamil itu nggak boleh sembarangan makan. Terutama juga obat ya, Session Suci. Obat itu nggak jelas juga dari mana. Apakah itu cocok dengan anaknya atau tidak yang dalam rahim. Nah, anak langsung bilang kalau dengar gitu, terima kasih ibu atas cinta tanpa permintaan balas jasa. Nah, si ayah bilang lagi, kalau tangan kalian tergores pisau, sakit tidak tergores ya, pasti sakit ya. Namun saat ibu melahirkan kalian, itu akan lebih sakit daripada tangan yang tergores pisau.
Tapi ibu tetap melahirkan kalian dengan sekuat tenaga. Ibu mempertaruhkan hidupnya demi mempertahankan kalian agar bisa lahir dengan sempurna. Nah, sekarang saya coba membahas dengan sepenuh hati ya, setulus hati sesuai suci ya. Ini kan yang pertama berarti kan pembedaan jasa kebajikan yang tiada batas. Nah, ini sekarang yang kedua, slide kedua adalah sekarang saya coba bahas tentang sepenuh hati, setulus hati yang tadi Master cerita, persembahan. Suci, kehidupan di dunia ini bukanlah cerita dongeng seperti drama Korea ataupun drama Cina yang lagi keren-kerennya ya. I love you, you love me, begitu ya. The real, kehidupan ini sangatlah kejam. Tidak ada belas kasihan dalam memperjuangkan sesuatu yang mereka inginkan. Hati harus sangat kuat. Ketenangan harus seperti air di danau yang tidak bergerak. Suci, kalau kita berada di taman bunga yang sedang mekar, tentu sangat indah, bukan? Ibarat kita sedang dalam kondisi ekonomi yang sedang jaya-jayanya, maka segala sesuatunya jadi indah dan nikmat. Bagaimana kalau sebaliknya? Tapi suci, yang lebih harus kita hargai adalah saat kondisi sedang tidak baik. Ibarat sudah jatuh ketimpa tangga pula. Setelah mengalami gelombang kehidupan naik turun, jatuh bangun, nah disitulah Suci bisa melihat dengan jelas orang-orang yang pernah Suci bantu atau Suci bantu, belum tentu dia bisa bantu Suci dalam kondisi buruk tersebut. Kayak mempersembahkan sesuatu ya, jadi itu harus sepenuh hati ya Suci. Tapi orang yang pernah mengulurkan tangan bantu kita, dan kita perlu uluran tangan mereka lagi, maka mereka tidak akan ragu membantu menyemangati kita. Ibarat kuda kalau jatuh dalam kuburan lumpur, manusia tertimpa bencana berkali-kali. Kalau tidak berusaha, maka tidak akan pernah tahu langkah ke depannya harus bagaimana. Suci ya. Tidak peduli apakah itu hanya basa-basi sandiwara ataupun tindakan nyata ingin membantu. Baik itu hati yang tulus ataupun hanya rangkaian kata-kata manis. Bukan dalam cuaca cerah, tapi terjebak dalam angin topan. Nah, ini kan tadi dikatakan bahwa setulus hati ya, dan sepenuh hati. Ini nggak gampang loh, Suci. Suci, hargailah orang yang selalu menemani kita saat terhempas dalam kesulitan. Mereka lah orang-orang yang tulus seperti catatan tangan Master tentang sepenuh hati, setulus hati, dan sikap penuh hormat membakar dupa dan menerbangkan bebungan untuk menunjukkan usaha sesungguhnya. Kita tidak akan pernah bisa meminta orang lain merubah keputusan ataupun pandangan seseorang Suci. Walaupun Suci sudah berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk melakukannya. Percayalah Suci hanya akan menemukan kekecewaan nantinya. Dan pada akhirnya Suci juga harus menerima kenyataan yang nyata pada hakikat inti jiwa manusia yang memang lebih dungu dari keledai. Lebih keras dari meteor yang jatuh dari langit. Lebih kejam dari seorang bajak laut. Nah ini ya Suci, kalau kita mau melakukan minta orang sepenuh hati, setulus hati membantu kita, itu nggak gampang Suci. Nah, setiap orang itu punya karakter dan pendirian sendiri-sendiri dan tidak akan pernah sama. Yang harus kita lakukan adalah merubah pandangan dan sikap kita sendiri ke jalan yang tulus. Suci, kalau kita berteman dengan siapa itu mereka, maka kita akan menjadi dan bertingkah laku seperti orang-orang di sekeliling kita. Sekelompok teman kita ibaratkan ya, kita ada dalam sekelompok teman yang sedang minum-minum di satu meja perjamuan ya, persamuan kayak orang berkumpul gitu ya. Kelompok teman yang sedang minum-minum di meja tidak akan bisa dijadikan teman. Di meja itu mungkin banyak botol whisky atau banyak mungkin koknak atau segala ya, atau paiciu ya kalau Cina ya. Kalau di orang-orang Asia di China kan suka merokok ya dan menghisap cerutu ya. Merokok atau menghisap cerutu tidak akan menghilangkan kesepian dan kerinduan hati kita. Itu nggak mungkin. Nah, di sini kan kita cari sepenuh hati, setulus hati ya.
kata-kata atau kalimat yang keluar dari mulut orang-orang tersebut yang di meja yang suka kita kumpul mabuk-mabuk itu tidak akan lebih baik dari topik yang dibahas oleh para bajak laut ataupun para pecandu dan penjudi ataupun para pencari kesenangan duniawi ke arah pelacuran. Itu semua tidak akan suci. Jadi kalau kita mau cari sepenuh hati, setulus hati itu gak gampang, sangat susah. Hanya orang-orang yang mau belajar merubah diri sendiri dan sejalan dengan kita baru akan menciptakan satu hubungan tulus. Ikhlas timbal balik sesuai dengan keharmonisan yang tercipta dari suasana lingkungan yang ada. Sesiung suci. Sesiung suci, janganlah kita takut kehilangan teman ataupun saudara yang membawa aura negatif. Karena mereka sesungguhnya bukan tanggung jawab kita. Dan juga mungkin mereka tidaklah berjodoh dengan kita yang mau belajar untuk tulus ke sesama untuk menuju kebahagiaan abadi tanpa terjangan badai dan topan seperti yang baru terjadi di Taiwan ya. Kayaknya berapa hari yang lalu ya. Nah, kalau kita mau seperti Mas bilang, mencari sesuatu yang sepenuh hati, setulus hati, nah ini ke bawahnya kita mesti lebih memilah lagi sesiung suci. Tidak ada seorang pun yang akan paham tentang diri kita. Di dunia ini hanya diri kita sendiri yang lebih mengerti siapa diri kita. Walaupun itu teman dekat, saudara, bahkan pasangan kita. Mereka hanya akan menemani kita menjalani hidup yang hanya puluhan tahun. Jangan juga kita menuntut terlalu tinggi ke mereka, sesiung suci. Sesiung suci hanya perlu jalan setapak, lihat setapak. Kalau orang Mandarin suka bilang, co ipu kan ipu. Kedewasaan dalam kehidupan adalah tidak memohon orang untuk memahami tentang diri kita siapa. Kalau tidak, maka sesiung suci akan mengalami kekecewaan dan lagi. Pasti kecewa terus karena nggak mungkin ada orang paham tentang kita. Sesiung suci kalau kita nih melihat ke dalam diri batin kita, maka sesiung suci akan menemukan titik kebenaran bahwa yang bisa menjadi teman sejati, yang setulus hati, sepenuh hati, sebenarnya adalah diri kita sendiri, sesiung suci. Yang bisa menarik kita dari kubangan lumpur ke kotoran batin juga adalah diri kita sendiri. Yang bisa setulus hati dan sepenuh hati menjadi malaikat penolong juga adalah diri kita sendiri. Sesiung suci, pencapaian suatu kemegahan adalah saat kita bisa menemukan siapa diri kita sesungguhnya. Nilai tertinggi dari suatu ketenangan adalah bisa menarik diri kita dari keinginan tak terbatas saat berdoa. Nilai tertinggi dari suatu persembahan, yang seperti tadi ya, adalah memberikan sesuatu kepada semua makhluk dengan hati yang tenang, bagaikan air jernih yang ada di kolam, tidak bergerak, sesiung suci. Nilai tertinggi dari cinta kasih, selain bisa mencintai diri kita sendiri dan pasangan kita yang berkeluarga ya, juga bisa mencintai semua makhluk hidup, termasuk ke keturunan kita, tanpa embel-embel ingin mereka berbakti ke kita saat masuk usia senja, sesiung suci. Jadi ada permintaan imbal balik, sesiung suci. Jadi janganlah kita menuntut, kalau baru kita akan bahagia. Lebih cepat memahami kehidupan universal ini, maka akan lebih cepat pula kita mencapai ketenangan duniawi. Lebih cepat memiliki jiwa kepuasan, maka lebih cepat pula kita mencapai kemenangan tingkat kebahagiaan tidak terbatas. Sesiung suci, pelajaran dasar untuk mencapainya adalah belajar jangan sembarang bicara. Ini dasar basicnya. Mulut hanya bicara yang manis dan yang baik saja. Yang membawa kenyamanan ke pihak yang mendengar. Mulut manis, pertama syarat. Terus mata tidak perlu melihat yang tidak perlu dilihat. Jiwa harus bisa bersabar. Sesiung suci. Daripada kita memasang muka tidak senang ke orang lain, lebih baik kita balik badan dan langsung jalan pergi menghindar. Karena kita melatih diri ya, kita bukan malaikat yang bisa sabar 1000% sabar setiap saat. Kalau kita udah tidak sanggup, udah mending kita jalan pergi saja, menghindar saja. Daripada kita marah, lebih baik kita menelan ludah sendiri dan diam. Tidak perlu bicara yang tidak perlu, sesiung suci. Daripada kita mengeluh sana sini, lebih baik kita merubah pandangan dan keinginan kita.
Lebih baik kita memohon kepada diri sendiri daripada memohon kepada orang lain. Ini yang tadi Master inginkan ya, yaitu kita cinta kasih tidak terbatas, persamuan tidak terbatas, pelimpahan jasa dan keinginan semua yang tidak terbatas yang tulis ya. Menjalani kehidupan masing-masing merupakan salah satu pilihan kita. Apakah kita ke arah setapak lurus atau berkelok ke sana sini. Kesibukan dan kegaduhan duniawi, lautan samsara, kebahagiaan sejati bisa kita alami. Merupakan suatu berkah yang tak terhingga yang harus kita hargai. Yang penting menurut saya kita harus berani hadapi, berani berpikir positif, berani menjalaninya, menggabungkannya menjadi satu. Maka pasti akan menemukan satu titik terang seperti cahaya matahari yang senantiasa menerangi alam semesta. Kehidupan adalah suatu perjalanan yang harus kita hadapi, bukan kita selalu hanya berpikir tanpa tindakan, tapi lakukanlah, kerjakanlah, baru akan ada hasil. Kalau kita tidak mencoba sepenuh hati, setulus hati, maka akan sangat susah, Berkah maupun kebahagiaan itu bukan jatuh dari langit, tapi diri kita sendiri yang menentukannya. Nah, ini menurut saya yang Master inginkan, yaitu pembedaan jasa kebajikan, terus dan sepenuh hati, setulus hati, dan penuh hormat memberi persembahan suci. Kanan suci ya. Tadi saya ada lihat suci bilang resen ya, terus ada tulis lagi mungkin boleh setelah kuis, tapi saya rasa waktu masih ada. Apakah kita undang dulu Vivi yang suci? Silakan Vivi yang suci. Kanan. Sesiung Hardi. Ya, Sesiung sepertinya William Suci mau sharingnya setelah kuis deh. Mungkin dia nggak bisa sekarang atau gimana? Ya, apakah Sesiung Suci lain ingin sharing berbagi tentang pembedaan jasa kebajikan yang tidak terbatas dan sepenuh hati, setulus hati, penuh hormat memberikan persembahan. Silakan Sesiung Suci berbagi. Suci Gunawati, silakan. Pagi, Suci. Pagi ya, Sesiung Tan dan Hardi. Pagi, Suci. Dan Sang Pagi, Ren Suci. Kiste. Pagi, Sesiung Sucemen. Salam sehat ya. Setiap hari kita mendengarkan Dharma, selalu sukacita ya. Nah, tadi berbicara tentang itu ya, Sesiung Tan mengatakan ya, semua tergantung dari diri sendiri ya. Ya begitulah ya. Memang kita tidak usah berharap ya. Kita kemarin banyak membantu pada saat kita kesulitan ya, kita tidak dibantu ya. Ya sudahlah, jadi memang semua tergantung dari diri kita sendiri. Bukannya berarti keegoisan ya yang kita pegang, tapi kita harus selalu introspeksi ya. Kita harus selalu waspada ya. Ya memang ya, kalau kita tidak berpendirian ya, tidak berpendirian yang kuat ya, tidak punya pendirian yang teguh ya, tidak punya tekad ya, kadang-kadang ya gampang terpengaruh ya. Jadi ya memang setiap hari ya saya juga mendengar ceramah itu, pemahamannya itu sungguh sulit ya. Ya tapi ya saya berpikir begini, ya sudahlah, yang penting di dalam pelatihan diri ini, di dalam menjalani kehidupan di saat ini ya, itu tidak jauh adalah kita melatih batin ya. Jadi perjalanan batin kita ya itu memang harus terus dilatih ya, dengan menjaga yaitu ucapan, pikiran dan perbuatan ya, dengan mengurangi atau mengikis ya 5 racun ya yang setiap hari ya pasti itu ada ya, kebencian ya dan kegelapan batin ya, yaitu yang keseharian ya, yang pasti kita banyak temukan ya kehidupan kita sehari-hari ya. Makanya ya dikatakan
jadilah seperti bunga teratai ya, walaupun tumbuh ya di kolam yang kotor, memang itu adalah nutrisi bagi bunga teratai tersebut sehingga menjadi indah ya, tak ternodai ya. Begitu juga bagi saya ya, dan bagi kita mitra Bajik pasti nggak pedulilah saya di lingkungan manapun ya, kalau hati saya tak tergoyahkan ya, saya tidak akan bisa terpengaruh terhadap hal-hal yang tidak baik ya, terhadap hal-hal yang buruk ya. Jadi kita tetap teguh ya, kita tetap tetap memiliki batin yang murni ya, batin yang semula ya. Nah, itulah menjaga ya pikiran, ucapan dan perbuatan ya. Memang yang nggak gampang ya. Tapi kan kita lagi belajar, kita lagi melatih ya berusaha terus gitu ya. Memang kalau kita ikuti setiap hari ya ceramah yang kita dengar ya, kita simak, yaitu memang ya begitu ya, nggak gampang ya, apalagi saya ya nggak gampang mencernanya ya, nggak gampang bisa menerimanya ya, sangat sulit. Tapi ya kita berusaha untuk belajar terus untuk memahami ya. Ya memang dikatakan ya sutra trata ya, terus sanubari teduh semua ya, sutra trata itu 28 bab ya, itu ya memang tidak jauh dari dharma ya yang kita dengar ya. Ya itulah di jalan pelatihan diri ini tidak jauh dari dharma dan tidak jauh dari batin ya. Ya itu, jadi kita belajar ya untuk bagaimana batin ini itu tidak selalu bisa murni ya, batin yang semula kan murni ya. Karena setiap hari ya di dunia saha ini kita menghadapi segala macam hal sehingga tercemari ya. Nah itulah makanya kenapa dilambangkan bunga teratai itu adalah bunga yang suci ya, bunga yang tak ternodai ya, walaupun dapat apapun, dapat cobaan ya, dapat terpaan, dapat pokoknya dapat hal-hal yang tidak baik ya, dia tetap saja murni ya. Disinilah ya banyak manfaatnya ya jika kita sering mendengar, kemudian kita bisa merenungkannya ya, memahaminya ya, menghayatinya ya. Ya kita bisa mau mempraktekannya walaupun sulit ya, tapi ya harus bisa ya, namanya juga belajar. Oh kemarin masih belum bisa ya saya, oh mungkin hari ini bisa. Terus hari ini masih belum bisa, oh mungkin besok jika ada hari yang kan kita nggak tahu ya apakah ketidakkekalan, apakah esok masih ada hari esok atau ketidakkekalan yang kita temui ya. Yang penting ya kita genggam pada saat ini apa yang kita bisa ambil untuk hal-hal yang bermanfaat ya, kita ambil ya, kita praktekkan ya, kita harus terus, jangan bosan-bosan ya, jangan merasa aduh saya rasanya udah capek, udah nggak sabar ya, itu ya. Jadi kadang-kadang kan orang begitu ya, menganggap udah terlalu lelah ya, udah terlalu lelah sehingga tidak memiliki lagi kesabaran. Nah itu yang menyebabkan tekadnya itu menjadi goyah ya. Makanya kita jadilah seperti bunga teratai ya, dimanapun kita berada, di lingkungan yang bersih atau di lingkungan yang tidak bersih ya, di lingkungan yang baik atau tidak baik ya, kita tetap memiliki pendirian ya, pendirian yang teguh ya, tak tergoyahkan ya. Kita cuma bisa berbaur, kita cuma bisa beradaptasi ya, tapi kita tak tergoyahkan batin kita ya, jangan mudah tergoyahkan. Nah disinilah manfaat kita melatih diri ya. Itu saja ya
Sesiung Tan dan Hardi, mohon dilengkapi ya kata-kata saya sehingga Mitra Bajik bisa lebih paham ya. Kan ya, Sesiung Tan dan Hardi, kan Sesiung Seciemen. Kan Suci Gunawati ya, memang Bang Suci bilang ya, kita mau diri kita sendiri bersih aja susah ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ah, pencapaian suatu kemegahan adalah saat kita bisa menemukan siapa diri kita sesungguhnya. Nilai tertinggi dari suatu ketenangan, seperti Suci bilang itu bunga teratai, adalah bisa menarik diri kita dari keinginan tak terbatas saat berdoa. Kalau kita berdoa biasanya minta ini itu ya, permohonan segala macam biasanya ya itu untuk kita punya kesenangan duniawi, tapi bukan ketenangan duniawi ya, beda ya. Kesenangan dunia ya berupa materi. Saya juga begitu Suci, tapi mungkin saya juga berusaha ya untuk tidak memohon yang tidak-tidak. Nah, jadi saya hanya mohon ketenangan, kebahagiaan, bukan berbentuk materi. Kenapa? Karena ketenangan dan kebahagiaan itu otomatis akan membawa kita ke kehidupan yang lebih baik, yang berupa materi, Suci. Kenapa? Contoh kalau misalnya kita tenang dalam suatu kondisi yang sangat kacau balau. Karena ketenangan kita bisa berpikir gimana cara jalan keluarnya. Apakah kita mau ke arah sana atau ke sini, atau kita mau ambil satu keputusan. Nah, keputusan inilah yang membuat kita mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itulah yang akan menciptakan kita membuat lingkungan kita menjadi lebih nyaman. Karena kebahagiaan setelah tercapai, kita muka senyum, hati tenang, pihak yang ada di depan kita itu pasti akan happy juga. Kenapa? Karena kita bisa membawa suatu aura kenyamanan. Orang kalau sudah nyaman, otomatis bicara dengan kita akan lebih enak. Nah, kalau contoh kita berjualan, karena pihak lawan kita bisa memberikan dia kenyamanan, kita bicara yang baik-baik, itu terpancar dari wajah kita. Otomatis mereka berbicara kita juga dan ikutin. Dia akan mengikuti alur yang kita inginkan. Nah, tapi kalau kita tidak bahagia, muka kita itu udah kelipat-lipat 10, kayak kejeduk tembok, itu kena tonjok pintu, kepetok pintu. Nah, pihak lawan yang kita jual sesuatu kepada dia, itu bisa nggak dia mengikuti kita? Nggak bisa, Suci. Itu otomatisnya. Tapi kitalah yang harus membuat diri kita bisa membawa kondisi tersebut menjadi nyaman. Sehingga pihak di depan kita, orang tersebut yang kita ingin menjual sesuatu kepada dia akan mengikuti alur kita. Nah, itu adalah tingkat tertinggi Suci dalam hal kehidupan bermasyarakat. Artinya kita bisa membawa sesuatu kondisi menjadi lebih nyaman. Orang itu kalau sudah nyaman biasanya akan mengikuti alur pembicaraan kita, Suci. Nah, selanjutnya adalah nilai persembahan itu ya kita sembahkan ke mereka adalah memberikan sesuatu ke semua makhluk dengan hati yang tenang bagaikan air yang jernih. Artinya kita juga tidak menuntut mereka melakukan sesuatu yang di luar kemampuan mereka, Suci. Saya rasa begitu ya, Suci ya. Saya lihat tadi Suciung Angka ada resen, silakan Suciung Angka lanjut. Halo, Kang Livin Sesiong. Halo, Hardi Sesiong. Halo, Sesio. Suaranya tes 1 2 3 tes. Oke, clear ya? Ya, dengar. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, bicara tentang ketulusan ya. Memang ya tadi Kang Livin Sesiong juga ngomong ketulusan itu benar-benar apa ya, wow sekali ya, bukan materi ya, tapi itu ketulusan dan kemauan orang itu sendiri. Ketulusan dan kemauan orang itu sendiri ya, di mana saya sempat berpikir juga ya tadi pagi itu mengenai donasi ya, di mana saya baru saja eksekusi dana donatur saya ke kantor yayasan seperti itu. Bicara tentang donasi, sambilan juga saya menggalang 1 orang donatur. Menariknya donatur ini, ya saya bicara lah Suci itu apa semuanya, gimana tuh. Itu udah semua dapat didengar ya. Saya akan cerita dari sisi lainnya di mana orang tersebut juga sedang dalam bisnis problem, atau jangan problem lah, challenge, alias lagi di bawah.
lagi berusaha untuk bangkit dari keterpurukan, lagi berusaha untuk bangkit dari keterpurukan. Nah, bangkit dari keterpurukan itu, saya cerita, ya kalau donasi di Ceci, ya gini, 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 apa yang kamu bantu, gini, gini, gitu, 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 gitu. Udah tahu lah ya. Dia tanya, bagaimana cara donasinya? Ya, saya bilang, kamu rencana mau berapa? Seperti itu. Saya nggak butuh amount ya, tapi saya butuh ketulusan ibu, ketulusan ibu, berapapun kami welcome. Rencana bulanannya niatnya berapa. Lalu yang kedua, saya butuh email. Lah, kenapa email? Email karena dia yayasan akan kirim kwitansinya kepada ibu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ya dong. Kalau enggak, ntar menyelewengkan, kan nggak enak. Kepercayaan dari donatur seperti itu. Itu kemarin. Baru hari ini pagi tadi ya saya juga follow up. Gimana? Mau nggak donasi? Ya curhat lah. Saya lagi sedang down, lagi up down. Nggak bisa komitmen atau bagaimana seperti itu. Ya saya bilang 1.000 atau 2.000 pun oke, fine. 1.000 atau 2.000 pun oke, fine. Kalau kecil ya 5.000 pun oke, fine. 5.000 pun oke, fine. Seperti itu kira-kira. Ya dia langsung pertimbangkan lagi. Karena dia juga belajar Dharma juga, dia juga ya. Saya juga perlu melatih komitmen saya. Melatih komitmen pada saat down. Melatih komitmen down, lalu tiba-tiba orang itu memutuskan untuk ya ambil donasi juga, ikut berpartisipasi juga 20. Saya sempat bilang 1.000 nggak apa-apa, 2.000 nggak apa-apa, 5.000 per bulan juga nggak apa-apa. Tiba-tiba dia ngomong, oke, boleh 25.000 per bulan. 25.000 per bulan. Wah, ya memang sih mungkin bagi dia itu uang yang bagaimana, seperti itu relatif, 25.000 per bulan. Saya tanya, serius loh? Serius? Baiklah, saya sangat berterima kasih seperti itu atas partisipasinya, tapi tentu saya pesankan, jangan mengutamakan sisi. Tapi kalau misalkan orang tua atau yang lebih prioritas, lebih butuh, kamu aturlah secara bijak mana yang lebih perlu. Terutama kalau orang tua, kalau butuh, utamakan orang tua ya yang pertama. Lalu yang kedua, saya minta emailnya. Mengingat donaturnya jauh sekali, tinggalnya di Depok, Bogor, kalau saya bawa kwitansinya repot. Yang kedua juga ngeprint juga, aduh, udah ngeprint sampai bawa capek-capek, buang bensin mahal-mahal, tolak. Dah, solusinya adalah email. Yayasan akan tembak emailnya, ya kayak macam statement Bank Mandiri lah. Statement perbankan kan juga ada nggak pakai print-printan lagi, nggak pakai tiki-tikian lagi, seperti itu. Ya udah email solusinya seperti itu karena usianya juga muda. Dari situlah saya berpikir sekali apa itu ketulusan. Apa yang dimaksud dengan ketulusan? Ketulusan itu adalah ketika saya melakukan sesuatu, itu pikiran, ucapan, tindakan itu harus sinkron. Jujur aja ya, dari calon donatur yang udah jadi donatur, sontak saya langsung mikir. Saya langsung mikir dan apa yang saya pelajari. Mentransferkannya kepada ke yayasan, kan kebetulan kan saya juga pengumpul dana ya, mengumpul dana, mentransferkannya kepada yayasan, kan sekarang internet banking, transfer kepada yayasan itu gampang. Tapi terkadang kita suka lupa. Lupanya gimana? Sebelum ditransfer kadang lupa doa, kadang lupa diniatkan, kadang lupa apa. Sejenak saja, 1 detik. 1 detik sebelum kita pencet otorisasi bank, 1 detik sebelum kita pencet otorisasi bank, kita lupa pikirkan. Saya sedang saat ini menyetorkan dana ini kepada Yayasan Buddha Ceci. Seperti itu kira-kira, atau kepada yayasan.
Padahal itu penting loh, 1 detik itu. Kalau kita niatkan saja dan menguraikan tujuan saya, menyetorkan donasi ini agar bisa membantu para kanan full secara nasional. Kalau itu kita nggak pikirkan, itu kalau menurut saya, benihnya nggak lengkap. Benihnya nggak lengkap, karma baiknya nggak lengkap. Yang ada, benih kosong, karma baik kosong. Itu yang saya dapatkan. Jadi, ya ini mengingatkan saya juga dan buat sesiung secemennya, ya aku yakin sebagian udah pada kumpul donasi ke full ke satu tempat seperti itu, habis itu ketika eksekusi ke yayasan, saya eksekusi kirim ke yayasan seperti itu, setor. Ya, tentu ada ya, di film-film juga ada kok, bahkan ada juga yang bayarnya pakai cash seperti itu. Ya kalau zaman dulu kan ya ketemu orang pakai baju seragam, ya setornya pakai cash, habis itu langsung bawa ke kantor seperti itu. Tapi sekarang zaman udah canggih, ya pakai pooling, ya saya nggak sebut ya pooling. Oke, pooling ke satu relawan, dari relawan tembak ke yayasan seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kan zamannya internet banking, kan sekarang zamannya kan mobile banking, kan sekarang atau apa. Ya mungkin sih kalau menurut saya ya, maaf ya, ini pandangan saya. Yang pertama, sebelum kita memencet PIN otorisasi, di mana kalau kita pencet PIN otorisasi itu, duit baru bisa jalan, seperti itu di bank, tolonglah ambil 1 detik untuk berpikir sejenak, atau ambil 1 menit untuk berpikir sejenak. Niatkanlah, intensikanlah donasi yang dikumpulkan dari donatur-donatur saya di Black. Kita doakan dulu. Doakan. Setelah kita doakan, baru kita pencet otorisasinya. Pencet otorisasinya. Nah, itulah benih dari karma baik terbentuk. Kalau kita lupa sebelum kita, kalau kita langsung pencet otorisasi tanpa kita mikir selama 1 menit tujuannya apa, itu karma baiknya malah jadi karma baik yang kosong. Itu kan juga agak sedikit sia-sia masalahnya. Jadi ya itulah session achievement, itu tips dari saya ya. Sebelum pencet otorisasi, luangkan dulu waktu 1 menit dulu, baru pencet eksekusi, baru kayak gitulah kira-kira. Pencet, baru eksekusi. Nah, karma baiknya udah jalan. Ya, duitnya masuk ke yayasan dan juga ya aku yakin akan dipergunakan semaksimal mungkin ya, terutama dalam misi amal ya, kira-kira seperti itu ya, ketulusan ya. Jadi ketulusan itu apa? Ketulusan itu adalah pikiran, ucapan, dan tindakan itu kita sinkronkan. Contohnya yang tadi, pencet otorisasi perbankan. Pikirannya jangan macam-macam, gak usah dumel-dumel, tenang dulu. Make sure kita happy, baru kita pencet otorisasinya bankan. Baru deh dapat karma baik. Kira-kira seperti itulah ya. Tolong disempurnakan, kalau ada yang mau disempurnakan. Kandan touch ya, salam kerjasama. Anuhan Sejong Angka ya. Memang begitulah kehidupan di dunia ini ya. Sejong Hadi, silakan. Ya, silakan Sejong Stemen, ada lagi yang mau sharing? Agak sepi hari ini, Sejong Kan. Ada Madiono Sejong ya. Silakan Oh Sejong iya, Madiono Madiun. langsung buka audionya. Silakan. Ya. Ya, baik, terima kasih. Silakan Sejong. Ya, baik. Ya, selamat pagi, Sejong Pagi. semuanya. Pagi. Ya, saya kan berbagi pemahaman ya, istilahnya sharing pemahaman saya tentang tema-tema yang hari ini. Jadi memang kalau kita bicara tentang ajaran Buddha, apalagi yang di Sutra Terate, yang menjadi panduan utama di dalam tradisi Mahayana ini luar biasa mendalam. Banyak istilah-istilah yang sulit dicerna kadang ya. Ini maksudnya benar-benar fisik, apa perumpamaan, atau apa begitu. Kadang-kadang kita sendiri harus mencerna. Nah, saya berusaha memahami itu dan mungkin saya akan berusaha untuk sharing ini. Jika cocok ya silakan diterima, jika tidak cocok silakan dikoreksi ataupun memberikan masukan kepada saya juga sehingga pemahaman kita bertambah, kebijaksanaan bertambah
dan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Cici semuanya. Jadi tema kita sebenarnya adalah hari ini yang dibahas adalah tentang sepenuh hati, setulus hati, dan penuh hormat memberi persembahan. Eh, Mungkin saya juga nanti akan sharing juga tentang pemahaman saya beberapa istilah yang ada di dalam sutra ini. Tapi sebelumnya saya membahas tentang sepenuh hati, setulus hati. Jadi apa yang saya pahami di sini seperti tadi yang disampaikan oleh Sesung Jangka ya. Jadi pada prinsipnya itu praktek yang sudah dilakukan itu menjadi contoh buat kita semua. Karena menurut ajaran Buddha ini ya demikianlah seharusnya. Artinya apa? Di situ tadi saya eh, istilahnya pahami bahwa Sesong Jangka itu tadi menyampaikan tentang adanya sebab-sebab dan kondisi-kondisi. Sebab-sebab itu berarti sebagai benih-benih awal. Benih-benih awal apa? Benih-benih awal kebajikan. Di mana benih awal ini sangat penting, juga kondisi itu sangat penting gitu. Oleh itu kalau kita bicara tentang sepenuh hati, itu juga bisa katakan sebagai benih awal. Benih awal itu adalah niatan. Niatan itu dalam agama Buddha adalah karma. Karma itu adalah niat. Niat itu eh, cetana ya. Kalau dalam bahasa lain itu cetana itu adalah niat atau karma. Jadi ketika kita sudah berniat, sebenarnya kita sudah membuat karma. Karma yang besar itu ketika apa? Ketika kita benar-benar berniat sepenuh hati. Artinya apa? Bahwa kita ketika akan melakukan sesuatu, itu kebajikan seperti tadi berkaitan dengan donasi orang lain ya, maka kita juga harus eh, memberikan pemahaman terhadap calon donatur kita supaya berniat sepenuh hati. Karena disitulah awal karma yang akan terbentuk. Sehingga dengan karma-karma yang besar itu bukan masalah nilai dari harta ataupun apanya, bukan itunya, tapi adalah nilai dari sepenuh hati ini. Ketika karma kita benar-benar kuat, kebajikan-kebajikan yang kita tanam itu benar-benar dengan karma yang sepenuh atau dengan niat yang sepenuh hati, maka saya yakin itu adalah satu yang namanya benih atau sebab yang sangat besar, yang sangat berpotensi untuk kita panen lebih besar lagi. Itu yang saya pahami bahwa kalau tadi dikatakan misalnya ada donatur yang sebenarnya dalam kondisi kekurangan sekali misalnya, tapi mereka masih mau berdana, maka yang mungkin perlu kita sampaikan juga, saya juga belajar di sini adalah bagaimana meyakinkan bahwa dengan dana tadi sebesar 25.000 itu juga diniatkan dengan sepenuh hati, karena itu adalah sebab awal. Sebab awal itu dalam arti bahwa itu adalah tanaman benih-benih yang benar-benar harus kita murnikan dulu gitu loh. Harus kita murnikan dengan cara apa? Nah, lanjutannya adalah dengan setulus hati. Sepenuh hati dulu, kemudian setulus hati. Artinya ketika kita menanam kebajikan, seperti tadi dikatakan Seseng Jangga itu, jadi bahwa ketika berdonasi, setelah sepenuh hati, kuat bener cetananya, kuat bener niatnya, maka setulus hati. Setulus hati di sini bahwa ketika kita udah berdana, itu kan ada pelatihan melepas. Dalam artian pelatihan melepas di sini berarti kita harus setulus hati. Karena jujur aja, setulus hati ini susah juga dalam prakteknya ya. Saya sendiri, ya ini berlatih-berlatih terus, tapi ya susah juga. Kadang kita ada motif-motif gitu loh. Nah, dana kecil ada motif, dana besar apalagi. Misalnya dana lebih dari orang lain, semoga saya akan misalnya mendapat kekayaan lebih besar lagi. Ya itu kan sebenarnya belum ada setulus hati. Setulus hati itu tidak seperti itu. Dalam definisi yang saya pahami, setulus hati kita tidak ada keinginan ke dalam diri kita. Artinya kita ketika berdana itu, ya sudah. Ya kita adalah semoga harapannya, semoga dana ini bermanfaat buat yang kita bantu. Semoga dana ini bermanfaat misalnya kepada anggota sangga, para biksu ya bermanfaat buat pengembangan agama Buddha. Nah ini susah juga setulus hati ini. Setulus hati ini penting sekali dalam rangka memurnikan benih-benih kita yang kita tanam sebagai karma baik kita. Jadi setulus hati ini adalah kondisi di mana kita benar-benar tidak ada noda-noda yang mencidrai niat baik kita. Dalam artian bahwa ketika kita berdana 25.000 misalnya, ya sudah, entah itu nanti digunakan buat apa, ya kita tidak perlu mengira-ngira ataupun apa ya, sudah kita benar-benar semoga dana yang saya danakan itu adalah benar-benar bermanfaat buat orang yang kita bantu, buat orang lain, buat kemajuan
misalnya yayasan, kemajuan seci, kemajuan agama Buddha dan seterusnya. Jadi penting sekali di sini ada niatan itu adalah sepenuh hati, setulus hati. Dan itu juga dilakukan dengan penuh hormat juga. Doa kita itu nggak sembarang lah, nggak asal dalam hal ini. Nah ini juga penting. Selanjutnya yang tadi ini merupakan sebab-sebab ya, sebab-sebab juga tanaman itu adalah ini benih-benihnya yang harus kita murnikan dengan sepenuh hati, dengan setulus hati itu kita memurnikan benih. Nah, sekarang kita harus juga melihat kondisi-kondisinya. Bagaimana supaya benih-benih ini benar-benar kita yakinkan bahwa benih ini akan tumbuh menjadi tanaman-tanaman kebajikan kita yang akan subur, berbuah lebat ya, dari satu biji bisa banyak sekali kemungkinan buah-buah yang akan kita dapatkan gitu loh. Maka kita perlu kondisi-kondisi yang saya pahami dari yang tadi penjelasan yang dari Sesung Jangga itu adalah bahwa kondisi termasuk ini adalah kondisi antara lain yang menyebabkan berkembangnya benih-benih yang sudah ditanam oleh donatur adalah kita sendiri ya tadi dengan cara sebelum klik tadi mendoakan semoga itulah kondisi kita sehingga kita sebagai istilahnya pengumpul dana juga sebenarnya memberikan kondisi supaya karma-karma yang ditanam oleh donatur kita itu berbuah lebih besar dan lebih murni lagi lebih murni. Jadi kondisi ini adalah sesuatu yang menyuburkan karma baik itu benar-benar nanti bisa tumbuh dengan sewajarnya. Jadi ibaratkan kita punya tanaman, ya kita siapkan air yang cukup, pupuk yang sesuai, ya tanah yang gembur dan memang sesuai dengan kondisi, itu akan menyebabkan apa buah-buah yang lebih banyak lagi. Oleh itu sebenarnya kita adalah bagian dari kita semua yang ada di Seci, menurut saya adalah bagian dari kondisi-kondisi yang dapat menyuburkan tanaman kebajikan para donatur. Nah, itu mungkin komen saya yang pertama terkait dengan tema kita hari ini. Nah, ada beberapa juga yang perlu saya share juga. Mungkin pemahaman saya tentang apa yang kita pahami hari ini adalah tentang beberapa istilah ya. Beberapa istilah ada di dalamnya eh, beberapa istilah itu ada pencapaian-pencapaian tertinggi ketika kita sudah menanam benih yang baik, ya, dengan sepenuh hati, setulus hati, dengan penuh rasa hormat. Nanti endingnya ini akan sampailah nanti juga pencapaian-pencapaian kelahiran atau pencapaian di alam alam yang tinggi, alam bercahaya. Orangnya itu kebajikan-kebajikan yang kita lakukan itu juga perlu diekspresikan keluar ya. Nah, ibaratnya kalau di sini seperti cahaya, cahaya itu kan juga bisa menerangi yang lain sehingga membuat orang lain kemudian menjadi termotivasi juga untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Nah, dalam tradisi Buddhis juga dikenal beberapa alam-alam ya, termasuk alam surga Brahma. Di sini disebutkan ada alam Abhasara. Alam Abhasara ini adalah alam di mana eh, bisa secara fisik dimaknai sebagai alam, ataupun tingkatan bisa juga tingkatan kebajikan, tingkatkan tingkatan kebijaksanaan, pencapaian, di mana itu adalah setara dengan yang namanya eh, alam cahaya atau alam Abhasara ya. Makhluk-makhluk di alam Abhasara itu kan kalau di dalam tradisi Buddhis sebagai awal juga, di mana makhluk-makhluk ini adalah bisa memancarkan cahaya sendiri. Oleh itu, ketika kita bicara alam Abhaswara atau Abhasara ini sebenarnya adalah cerminan dari kemurnian batin yang semakin meningkat meskipun belum sampai kepada sama sama setara dengan sama Sang Buddha ya, belum ya. Tapi kemurnian batin itu semakin meningkat melampaui alam surga yang kategori alam surga yang masih kama bumi ya, atau yang terkait dengan nafsu, yaitu kalau Abhasyara ini adalah alam surga di mana dia sudah kategori alam Brahma. Alam Brahma ini semakin naik ke atas tingkatannya, maka alam Brahma ini adalah semakin kecil noda-noda batinnya meskipun belum tuntas sampai ke akar-akarnya ya. Jadi ketika seseorang mencapai alam yang namanya Abhaswara ini, maka seseorang itu sebenarnya ibaratnya tadi juga seperti sudah memancarkan cahaya, cahaya yang berasal dari pencapaian dan dirinya ya. Jadi eh, itu ya. Kemudian juga mungkin tambahan informasi berkait dengan apa yang saya pahami hari ini ada yang namanya tadi apa ya Buddha apa tadi? Eh, ada istilah Buddha apa tadi ya? Saya Thank you lupa. Buddha. Eh, Maha Mahabija Jana Bibu ya kalau nggak salah ya.
ada istilah Mahabija Jana Bibu. Nah, ini yang saya pahami juga di dalam sutra itu ternyata Mahabijna Jana Bibu itu adalah semacam bukan kayak Buddha yang secara fisik ya, itu adalah sebenarnya gelar ya, atau penghormatan terhadap pencapaian yang dicapai oleh, kalau Buddha sekarang ya Buddha Sakyamuni ya. Mahabijna Jana Bibu ada di dalam sutra tadi itu. Itu merupakan gelar ya yang merupakan wujud penghormatan terhadap kebijaksanaan Buddha, pencapaian spiritual Buddha yang maha tinggi ini. Jadi gelar untuk menyebut pencapaian atau penghormatan terhadap Buddha. Mahabijna itu adalah maha itu agung besar, bijna itu pengetahuan ataupun kebijaksanaan, setara juga dengan nyana ya, nanya itu pengetahuan atau kebijaksanaan, dan abibu itu adalah menguasai. Jadi ini adalah dalam hal ini Mahabisna Janabibu adalah suatu gelar ataupun suatu penghormatan, suatu apa namanya, suatu ya penghormatan ya kepada Buddha atau nama lain yang dari Buddha itu yang diberikan orang lain, karena pencapaian Buddha yang dalam hal ini memiliki kebijaksanaan agung dan menguasai pengetahuan yang luar biasa tanpa batas. Nah, itu yang saya pahami ya. Jadi terkait dengan sekali lagi menurut saya, pemahaman saya adalah bahwa tema kita luar biasa hari ini, itu tentang tadi adalah tentang sepenuh hati, setulus hati, penuh hormat ya. Itu bagi saya penting sekali, kita harus benar-benar berniat dengan sepenuh hati, kemudian memurnikan dengan setulus hati, sehingga nanti kita bisa membuat kondisi-kondisi baik buat diri sendiri dan orang lain untuk berkembangnya, bertumbuhnya karma-karma baik kita, sehingga panen-panen karma baik kita bisa sebagai bekal untuk pencapaian spiritual lebih tinggi lagi, sebagai dasar pencapaian untuk menuju ke arah penerangan sempurna di akhir perjuangan sebagai manusia. Demikian, terima kasih KNN semuanya. Susyung Madiono dosen ya ya, saya seorang dosen di Uni ya, kalau nggak salah ya Susyung ya. Nah, di STABN Sriwijaya ya Susyung ya. Ya, Sriwijaya. Ya, ini saya memang dosen di sini, tapi baru terklik ya dengan Seji ini ya tahun ini ya. Memang ada beberapa motif, tapi yang jelas tahun ini memang saya merasa klik dengan Seji itu karena kondisi keluarga juga sudah memungkinkan, jadi baru bergabung. Karena misalnya Selamat kalau datang Susyung Madiono. Ya, welcome to Madiono. kalau kemarin itu misalnya saya sebut bahwa kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu kan anak masih istilahnya ini ya, kalau sekarang anak saya kan udah besar gitu. Jadi memungkinkan untuk ikut ya berlatih secara praktek lah gitu loh. Gitu. Ya, Susyung Madiono Ya, karena sangat memahami tentang agama Buddha, alangkah baiknya kalau Susyung Madiono bisa sering-sering sharing atau kalau bisa menjadi salah satu moderator di Simpasiang ini, Susyung. Kalau ya. tentang agama Buddha, sepertinya Susyung Madiono sangat memahami ya. Kalau saya seperti saya ini kan kurang paham gitu. Saya setuju, Kita hanya belajar. Iya, sama-sama belajar, Song. Jadi ini maaf, mungkin saya karena kesibukan sekarang juga mungkin akan lebih senang jika saya mungkin baru tahapan ikut nimbrung lah ya, menanggapin gitu ya. Mungkin saya juga merasa belum pantas untuk menjadi moderator karena baru sekali, dalam arti baru sekali, baru kurang dari 3 bulan ya, masih bergabung ini baru kurang dari 3 bulan itu di barat satu gitu. Jadi memang dalam arti saya mungkin bisa menambahkan apa yang saya pahami ya, yang mungkin saya tentang ajaran Buddha, baik dari tradisi Theravada, Mahayana maupun sedikit sekali tentang Vajrayana begitu. Iya, Bagi tambah aja. kami udah sangat luar biasa, Susyung Madiono. Nilai tertinggi dari suatu pencapaian juga adalah salah satu rendah hati, be humble, tidak menonjol, bisa memberikan pencerahan dan contoh bagi yang lain. Karena topik dan bahan yang dibicarakan oleh Susyung Madiono itu sangat bermutu bagi kami, Susyung. Baik, Susyung Hardi, mungkin kita lanjut ke kuis dulu ya, Susyung Hardi. Silakan, Susyung. Baik, karena ya, Susyung Madiono udah sharing tadi. Oke, kita masuk ke kuis ya, Susyung Jaman ya.
Oke, silakan. Oke, kuis nomor 1. Lengkapilah kalimat di bawah ini. Ke titik-titik melatih batin yang murni dan titik-titik bebas dari nilai kotor. A. Tengah kebijaksanaan. B. Dalam pikiran. C. Samping pandangan. D. Luar keyakinan. Dan E. Depan batin. Silakan, Sesiung Sujeman. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah B. Lengkapilah ke dalam melatih batin yang murni dan pikiran bebas dari nilai kotor. Jadi jawabannya B ya, Sesiung Sujeman kanan. Next. Ke dalam melatih batin yang murni sama seperti kita sendirian tinggal di sebuah A. Vihara, B. Taman, C. Kota, D. Rumah, E. Istana. Silakan. Tiga, 2, 1. Dan jawabannya adalah D. Rumah. Oke, berikut. Kediaman dari Tathagata adalah titik-titik dan kebijaksanaannya secara bersama. A. Memupuk welas asih. B. Memupuk keyakinan. C. Memupuk kepercayaan. D. Memupuk kebenaran. Dan E. Memupuk supranatural. Silakan. Sesiung C. 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Memupuk welas asih. Oke, kita ke pertanyaan nomor 4. 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan mengajarkan kita untuk menjaga titik-titik serta membangkitkan ikrar agung. A. Ucapan, pikiran, dan keyakinan. B. Pikiran, pandangan, dan keyakinan. C. Tubuh, ucapan, dan pandangan. D. Pandangan, kebijaksanaan, dan pikiran. E. Tubuh, ucapan, dan pikiran. Silakan. 3, 2, 1. Jawabannya adalah E. Tubuh, ucapan, dan pikiran. Oke, kuis nomor 5. Jubah surgawi melambangkan tentang A. Kebahagiaan, B. Kebijaksanaan, C. Tanggung jawab, D. Kewelas asihan, E. Sukacita. Silakan. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah C. Tanggung jawab. Oke, kuis nomor 6, maaf. Selain muncul aroma dari dupa, kita juga masih dapat melihat asap dupa. Asap dupa sangat mirip dengan A. Cermin, B. Air, C. Irama, D. Kalung, dan E. Stupa. Silakan, Sesiung Cemen. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah C. Irama. Oke, ini kuis terakhir untuk Sinfasang hari ini, Sesiung Cemen. Oke, silakan. Sesiung saja, mungkin masih ada mau sharing, kita masih ada waktu untuk berbagi. Viliang tadi ada Sesiung, kan beliau bilang Ya, silakan. setelah kuis ya. Coba Viliang silakan kalau mau sharing. Masih ada waktu kan ya? Kalau tidak ada, mungkin Sesiung yang lain. Kalau ada, langsung buka mic aja. Jangan ragu-ragu, Sesiung kita masih ada waktu 10 menit. Cảm ơn Oh, sư Siêu sư Chế, Silakan, cảm silakan. ơn Putri. Tăng Lipin sư Siêu dan Hardi sư Siêu. Jadi naskah sutra. Dalam semua Hyolo Mustika terdapat dedupaan yang tak ternilai harganya dibakar, keharuman dengan sendirinya melayang kemana-mana sebagai persembahan kepada persamuan agung. Di atas setiap Buddha terdapat para bodhisatwa yang memegang umbul dan tirai secara berurutan ke atas hingga mencapai surga Brahmana. Jadi Hyolo itu
yang terbuat dari emas itu adalah alat pembakar dupa dan juga dipersembahkan ke hadapan Buddha sebagai ungkapan ketulusan hati. Kalau hati yang paling tulus akan memiliki irama. Dan juga dengan asap hyolo itu bagaikan bentuk nada. Dengan menjalani keharuman secara berkesinambungan dengan kebijaksanaan, inilah semerbak moralitas. Satu pikiran yang meluas dapat mencapai setiap butiran debu oleh ketulusan hati, dan juga batin bisa meluas kemana-mana. Tiada satu tempat pun yang tersisa. 10 alam dharma berasal dari satu pikiran kejahatan, tetapi dapat diharumi menjadi kebajikan yang disebut persembahan. Persembahan itu berupa hujan bebungaan, 2 hujan keharuman, 3 musik genderang, 4 hujan peralatan keagungan, 5 pembakaran dupa, 6 umbul dan tirai. Jadi setiap sosok Buddha itu juga didampingi oleh para bodhisattva yang membagikan umbul dan tirai. Bodhisattva merujuk pada tekad untuk menjalankan praktek bening. Dengan memegang keagungan, ini juga disebut umbul dan tirai. Umbul bermakna memutar, tirai bermakna menyelumbungi, yang melambangkan kebijaksanaan dan penghapusan berputar secara terus-menerus. Dan kewelas asian menyelubungi secara terus-menerus, tinggi rendah dan dalamnya itu tak lepas dari urutannya. Naik ke atas secara berurutan, lepas dari nafsu keinginan dan memperoleh kemurnian. Hingga mencapai tingkatan tiada lagi nafsu keinginan. Ini disebut alam surga dharma. Ini menunjukkan bahwa para bodhisattva yang mendengarkan dharma terserahkan seketika dan hampir mencapai buah yang paling akhir. Dan di dalam alam abhaswara, sinar digunakan untuk mewakili suara. Sinar kebijaksanaan yang muncul dinamakan suara yang menakjubkan. Pujian dari lagu yang menakjubkan dipersembahkan kepada Buddha, bukan didengarkan telinga, tetapi dilihat dengan mata. Jadi para bodhisattva juga ada naskah sutra sambungannya. Para bodhisattva ini menggunakan suara menakjubkan untuk menyanyikan sinar pujian yang tak terhingga untuk memuja para Buddha. Jadi di sini dikatakan semua yang membabarkan dharma dari pencapaian buah pencerahan rata-rata memiliki respon yang istimewa, bukan tercapai secara disengaja, tetapi didatangkan oleh kekuatan dari kebajikan yang penuh wibawa dari ajaran Buddha. Inilah tingkatan Buddha yang selamat kepada bayangkan. Kang En, Sesyong Suci. Oke, Kang Suci Vivian. Silakan nanti. Oke, kita ini udah kalian ya Suci Vivian sekali lagi. Oke, kita sekarang ke Nyece ya, ke para pemenang kuis hari ini. Selamat kepada Suci Marta Palembang, Suci Lianiwati Lampung, Suci Mina Tebing Tinggi, Sesyong Herianto Tebing Tinggi, Suci Meliwanusi Palembang, dan Suci Hevi Triana Palembang. Oke, apakah ada waktu untuk sharing Sesyong Tanifin? Ini ada tulis Suci Mina tidak sharing, tanya balai. Suci Meli Wanusi tidak sharing. Apakah Suci lain ingin sharing? Silakan. Masih ada waktu kita. Ada satu Sesyong tadi. Iya, ini ada satu Sesyong ya? Iya, ada satu Silakan Sesyong. Sesyong yang mau sharing silakan, masih ada waktu. Tebing Tinggi. Bukit Tinggi ya. Silakan Sesyong. Mau tanya host, apakah kita ada baca kosakata hari ini? Ada Sesyong. Ya, mari kita undang kita punya Xiao Pusa baca kosakata ya. Silakan host.
Oh, Linda Pagi. Sece mau sharing, silakan Linda. Lagi Tanipin session. Ya, So, cảm ơn. agak sibuk dikit. Oke, Kak Ân. Habis session ya, pagi session. Ya, kalian. Kalian pagi semua session session. Saya ingin sharing dikit ya, apa yang saya dapat hari ini, pagi hari ini. Yang pertama adalah menjaga batin dan pikiran yang bebas dari noda. Yang tiada muncul ya kesabaran dan ketahanan yang menempatkan noda dalam batinnya sebagai perlindung Buddha Dharma yang penuh hati yang sesungguhnya. Walaupun apa yang dihadapi terus membakar kehidupan yang bermakna yang setiap hari akan berkurang. Dengan begitu akan terus mengisi benih-benih kebajikan. Karena dengan benih kebajikan yang sesungguhnya bisa lebih untuk mendekati dalam praktek bodhisattva dan juga sebagai memberi persembahan kepada Buddha Dharma di jalan bodhisattva. Yang kedua, sangat bersyukur ceramah Master bisa dapat untuk membebaskan kita dari ilusi pikiran noda batin kita semua, melatih ke dalam batin yang murni dan pikiran yang murni untuk bisa menaburkan benih-benih kebajikan ya yang sesuai dengan sila ya untuk sebagai perlindung sila pada kita. BKN semua sesi. Baik, Sece Linda, cảm ơn ya. Nah, ini cảm ơn kepada Sece Gunawati, Susyung Angka, Susyung Madiono, Susyung Vivilia, Sece Linda. Mari kita mau menutup simpasi hari dengan baca kosakata ya. Silakan co-host. 感恩社工上人开始，感恩社工世伯，静思妙莲华，熏法香与会Kosakata Shin Fasyang, Bab 17, Perbedaan Jasa Kebajikan, episode 1567. Dengan sepenuh hati, setulus hati, dan penuh hormat memberi persembahan. In Yun, nada suara. Ceng Yi, niat tulus, tulus hati. Zhi Xin, pikiran fokus dari lubuk hati, sepenuh hati. Xiang Xun, aroma harum. Su Cai Fen, serbuk kayu harum. Xiang Lu, Hyolo, tempat perbakaran dupa. Tian Ming, mandat dari langit. Piao Ran, layang di udara, ngambang. Miao Miao, menjulang tinggi dan terlihat samar-samar. Xiang Yun, awan harum. Sun Xiu, menjalani pengharuman. Guan Yin Tian, alam surga abasar. Fan Fan, berkali-kali secara berurutan, secara berterusan. Kanan Shuku Shupo, Chao Shang Hao. Kanan Susyung Sece, kanan Sang dan Kaisa, kanan Tinsipasya. Mari kita berdiri memberi hormat kepada Master dan para Buddha dan Bodhisattva sebanyak 3 kali. Silakan yuk, mari kita mulai. Hormat pertama. Hormat kedua. Hormat ketiga. Kanan Susyung Sece, demikian hari ini kita punya Simpasyang ya. Kanan tim Simpasyang sangat luar biasa. Kanan semua ya Susyung Sece. Sesiung Sece. Sesiung dan Hardi, kanan aja. Kanan.你在我生命中太多的
谢谢你，感谢有你，世界更美丽。我要谢谢你，因为有你，爱常在心底。谢谢你，感谢有你，把幸福传递。送给你小星星，送你花一朵。你在我生命中太多的感动，你是我的天使，一路指引我。无论岁月变幻，爱你唱成歌。听我说谢谢你，因为有你温暖了四季。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。我要谢谢你，因为有你，爱常在心底。谢谢你，感谢有你，把幸福传递。听我说谢谢你，因为有你温暖了四季。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。我要谢谢你，因为有你，爱常在心底。谢谢你，感谢有你，把幸福传递。我要谢谢你，因为有你，温暖了四季。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。我要谢谢你，因为有你，爱常在心底。谢谢你，感谢有你，把幸福传递。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。